Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Masih percaya Yesus semua? Jangan sampai enggak itu ya. Oke saudara, nggak panjang lebar lagi, kita langsung aja buka Alkitab kita bersama dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes 15, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Oke, Yesus bilang begini, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Perintah supaya saling apa saudara? Mengasihi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Saudara, saya percaya banget saudara sudah sering membaca ayat ini. Bahkan mungkin di antara saudara-saudara ada yang sudah hafal ayat-ayat ini. Ya, bahkan mungkin di antara kita yang rajin sekolah minggu, kita sering banget nyanyiin lagu ini. Ya, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Tapi sebenarnya saudara, walaupun saudara sudah sering membaca ayat ini, ya, mungkin saudara sudah hafal ayat-ayat ini, ya, sebenarnya Yesus menawarkan sebuah gaya hidup untuk saudara dan saya. Dan seringkali tawaran Yesus ini dilupakan sama banyak orang Kristen. Karena jelas Yesus katakan tadi di ayat 7, ya, "Kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu boleh minta apa saja, kamu akan menerimanya," kata Yesus. Ya, dan firman yang Yesus lagi katakan ini dalam Yohanes 15, ini soal saling mengasihi. Ya. Jadi maksudnya Yesus begini, kalau kamu tinggal dalam aku dan perintahku yang judulnya saling mengasihi tinggal di dalam kamu, ya, kamu boleh minta apa saja, kamu akan menerimanya. Nah, masalahnya banyak orang Kristen hari ini, mereka menjadikan perintahnya Yesus itu seperti orang yang menggunakan kartu isi ulang. Saya tidak mencoba mendiskreditkan orang-orang yang pakai kartu isi ulang, karena saya pun pakai kartu isi ulang. Ya. Tapi banyak orang Kristen menjadikan Yesus, perintahnya Yesus seperti itu. Kalau butuh baru datang, butuh baru berdoa, butuh baru nangis-nangis, butuh baru isi, butuh baru bayar, butuh baru diingetin dan lain sebagainya. Nah, yang Yesus mau adalah perintahnya itu harus jadi kartu abodemen dalam kita. Saya percaya semua saudara sudah tahu, ya, orang yang menggunakan kartu isi ulang, handphone mereka terbatas kerjanya. Betul apa betul? Hah? Tapi orang yang menggunakan kartu abodemen, mereka perintahkan apa saja handphone mereka. Handphone mereka akan bekerja baik untuk mereka. Dan Yesus sudah mengatakan dengan jelas, kalau kamu tinggal dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu boleh minta apa saja, kamu akan menerimanya. Saudara, Yesus selama dia training 12 muridnya, ya, selama 3,5 tahun, Yesus nggak pernah main perintah. Saudara baca nanti baik-baik di rumah. Yesus cuman kasih ilustrasi, Yesus cuman kasih perumpamaan sama 12 muridnya, dan Yesus memberikan ajakan-ajakan. Yesus nggak pernah main perintah. Tiba-tiba, waktu muridnya tinggal 11, ya, waktu Yesus lagi ngomong pokok anggur yang benar, Yohanes 15, muridnya tinggal 11, Yudas sudah kabur. Ya. Jadi waktu muridnya tinggal 11, tiba-tiba Yesus main perintah. Gak pernah selama 3,5 tahun, gak pernah main perintah. Tiba-tiba hari itu dia main perintah. Dan perintahnya sekali lagi saudara udah sering dengar, saling mengasihi. Ya. Saudara tahu, gaya hidup mengasihi mulai hilang dari tubuh Kristus. Di tempat ini gak ada tapi. Gereja punya citra hari ini. Citranya gereja adalah tempat pengadilan.
Yang datang hakim-hakim semua di dalamnya. Itu survei resmi membuktikan di seluruh dunia, ya, gereja mulai fallen from the grace katanya. Gereja mulai jatuh dari kasih karunia. Gereja bukan tempat kasih karunia lagi, tapi gereja jadi tempat pengadilan. Orang takut datang gereja, apalagi kalau punya salah, mereka ketakutan datang ke gereja. Citra kasih mulai hilang dari kehidupan orang-orang Kristen hari-hari ini. Saudara, ingat baik-baik. Gaya hidup mengasihi harus tinggal di dalam kita. Kalau enggak, kita akan terbawa sama ilah zaman hari ini. Di akhir zaman. Untuk apa? Mentingin diri sendiri. Enggak peduli sama orang lain, ya, enggak mikirin orang lain, enggak mau berdoa buat orang lain. Ya, kalau perlu berdoa buat saya, kalau perlu kamu yang memberi buat saya, kalau perlu kamu yang adain waktu buat saya, dan seterusnya. Sekali lagi saudara, gereja sekarang lagi jatuh dari kasih karunia. Makanya Tuhan izinkan di negara kita terjadi ini, itu, dan lain sebagainya. Tuhan mau ngetes gereja hari ini. Apakah kita masih punya kasih atau tidak? Atau kita cuma mentingin diri sendiri, mentingin gedung kita sendiri, dan lain sebagainya. Saudara, saya mau katakan buat saudara, kasih itu bukan feeling. Kasih bukan perasaan. Tapi kasih, love atau cinta, sama aja nih semua. Ini semua adalah keputusan yang harus diambil. Halo? Ya, amin cuma 5. Saudara tahu nggak kalau baru dibukain deposito ngomong I love you gampang? Kok saudara belaga nggak tahu mukanya? Hah? Kalau baru dapat cincin berlian ngomong saya sayang banget sama kamu, gampang, gampang banget, ya. Saudara tahu nggak ngomong I love you 2 detik cukup, ya. Tapi sebenarnya kalau saudara mengerti bahwa kasih adalah keputusan, sebenarnya kasih terbukti lewat waktu. Bukan lewat hal yang instan cuma 2 detik langsung kita percaya, wah dia sayang loh sama saya. Bukan. Di saat-saat yang sulit dan lain sebagainya, masih bisa nggak kita mengambil keputusan untuk sabar sama orang itu? Baca 1 Korintus 13, kasih itu keputusan, bukan feeling-feelingan, bukan tergantung mood. Kasih itu sabar, kasih tidak simpan salah orang lain, bukan feeling-feelingan. Coba saudara bayangkan kalau Yesus sayang sama saudara dan saya, tergantung mood. Oh mati kita. Tadi lagi penyembahan malaikat turun, stop nyanyi-nyanyi, Tuhan Yesus lagi pusing mikirin Mentawai sama Merapi. Stop nyanyi-nyanyi. Itu kalau berdasarkan mood, ya dia sayang sama saudara dan saya. Tapi enggak kan? Apapun keadaan saudara dan saya, dia selalu sayang sama saudara dan saya. Itu kasihnya Yesus seperti itu. Dan dia perintahkan murid-muridnya dan saudara dan saya, supaya kita ya mengizinkan perintahnya tinggal di dalam kita. Karena waktu saudara, saya mau ajak saudara kita buka sama-sama 2 Yohanes coba. 2 Yohanes, surat Yohanes yang kedua, ayat 4, 5, dan 6. Surat Yohanes yang kedua, ayat 4, 5, dan 6. Yang sudah dapat katakan amin dulu. Oke, Yohanes tulis begini. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, ya ini pemimpin jemaatnya seorang ibu, ya. Bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mana saudara? Dari mulanya supaya kita saling mengasihi, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara, Yohanes waktu Yesus sudah naik ke surga, Yohanes menjadi salah satu rasul yang paling besar yang pernah ada. Ya. Dan Yohanes tulis surat buat seorang ibu pemimpin jemaat pada saat itu. Dan Yohanes kalau dia tulis suratnya pakai bahasa hari ini, dia tulisnya kira-kira gini saudara.
Bu, saya tulis ini nggak ada maksud kasih perintah baru. Tapi saya tulis surat ini cuman mau ingetin aja. Ya, sama perintah yang sudah ada dari mulanya untuk saling mengasihi. Saudara tahu siapa yang tulis surat ini buat ibu pemimpin jemaat? Yohanes yang sama, yang mendengar Yesus ngomong pokok anggur yang benar. The same John, Yohanes yang sama. Makanya gaya nulisnya sama. Ya, dia jelas mengatakan, Bu, ya, saya nggak ada maksud kasih perintah baru. Tapi perintah yang sudah ada dari mulanya untuk saling mengasihi. Karena Yohanes salah satu dari 11 murid yang tinggal saat itu, yang mendengar Yesus ngomong, yang mendengar Yesus memerintahkan untuk saling mengasihi. Sekarang coba mundur sebentar ke 1 Yohanes pasalnya yang kedua coba. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-24 soal antikris nih saudara. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-24. Yohanes bilang begini, dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mana saudara? Itu harus tetap apa? Tinggal di dalam kamu, abodemen. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Oke? Saudara, saya dulu suka punya pikiran antikris datangnya dari Eropa lah, dari Amerika lah, ya, dari negara-negara Londo pokoknya. Ya, ternyata kalau saudara baca Alkitab saudara baik-baik, antikris datangnya dari antara kita sendiri. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengizinkan perintah yang sudah ada dari mulanya tinggal di dalam mereka. Mereka nggak kuat lagi mengasihi, mereka nggak kuat lagi mengampuni, ya, mereka nggak kuat lagi melepaskan kasih karunia. Akhirnya mereka mulai menyangkal Yesus Kristus. Itulah antikris. Orang yang tidak mengizinkan perintah yang sudah ada dari mulanya untuk saling mengasihi tinggal di dalam mereka. Mereka lah yang jadi antikris. Antikris bukan orang-orang yang ada capnya 666 di sini, ya mengerikan mukanya, enggak, dari antara kita sendiri nanti. Ya, di sini enggak ada tapi di sini enggak ada. Saudara tahu yang tulis 1 Yohanes soal antikris siapa? Yohanes yang sama, yang tulis 2 Yohanes, dan Yohanes yang sama yang mendengar Yesus memerintahkan untuk saling mengasihi. Yohanes yang sama. Sekarang saya mau ajak saudara kita buka sama-sama kitab Wahyu. Wahyu siapa yang tulis saudara? Yohanes, yang sama juga. Wahyu pasalnya yang kedua. Ayat 4, 5, dan 7. Ayat 6-nya kita lompatin aja. Wahyu pasalnya yang kedua. Ayat 4, 5, dan 7. Wahyu 2. Oke. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang apa saudara? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang apa saudara? Semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 7 lompat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon apa saudara? Yang ada di mana? Taman. Saudara, Yohanes for your information. Yohanes menjadi satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya tua. Ya. Muridnya Tuhan Yesus yang lain meninggalnya ngeri semua. Ya, dibunuh semuanya. Ya. Yang ditulis di Alkitab cuma satu, Yakobus dikatapel dari atas bait Allah. Ya, orang biasanya katapel batu, api, perang-perang zaman dulu. Ini orang ditaruh di situ. Ya, Yakobus jatuh kayak semangka pecah. Ya. Dan menurut saya muridnya Yesus yang paling mengerikan matinya adalah Bartolomeus. Ya.
badannya dikulitin, dan selama badannya dikulitin, dia tetap memberitakan kasihnya Yesus buat orang yang lagi ngulitin dia. Kita kulit kuku aja ngelupas aja udah jerit-jerit kok kita. Ya, ini sebadan. Dan waktu kulitnya udah habis, Bartolomeus digulingin di pasir panas. Ngeri. Dia meninggal dunia seketika, melepuh badannya. Yohanes muridnya Yesus pernah juga saudara dijadiin suike. Pernah. Ya, dipasang wajan besar, ya, ditaruh minyak panas udah mendidih, Yohanes ditaruh di situ, digoreng Yohanes. Tapi mujizat terjadi, Yohanes keluar dari wajan itu, gak ada luka sedikit pun. Ya, tetap hidup, ya. Gak mati dia. Dan Yohanes menjadi satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya tua. Dan sebelum dia meninggal, dia pergi dulu ke Pulau Bali. Enggak Bali, apa? Pulau Patmos, ya. Kok Bali sih? Hah? Dan di Pulau Patmos, dia dibukain pewahyuan sama Tuhan Yesus soal akhir zaman. Dan pewahyuan yang pertama kali dibuka buat Yohanes adalah teguran buat 5 jemaat dan pujian buat 2 jemaat. Ada 7 jemaat di situ. Ya. Jemaat yang pertama kali ditegur adalah jemaat Efesus. Ya, yang barusan kita baca. Dan ditegurnya jelas. Ya, Tuhan bilang gini, aku cela engkau karena engkau meninggalkan, melupakan kasihmu yang apa tadi? Yang semula. Saudara, banyak orang Kristen menerjemahkan ayat ini, katanya kita lupa sama rasa jatuh cinta kita sama Tuhan Yesus awal-awal. Tapi kalau saudara baca baik-baik gaya nulisnya Yohanes, ya, sebenarnya jemaat Efesus, mereka lagi ditegur karena mereka lupa sama perintah yang udah ada dari mulanya. Untuk saling mengasihi. Makanya ayat yang kelima, jemaat Efesus agak-agak diancam sama Tuhan. Dibilang begini, ya, kalau kamu gak bertobat dan melakukan kembali apa yang semula kamu lakukan, saya akan ambil loh kaki Dianmu dari tempatnya. Diancam sama Tuhan. Ya. Dan ayat 7, tiba-tiba Taman Firdaus dibawa-bawa di Wahyu. Ya, barang siapa menang, kata Tuhan, ya, dia boleh makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya. Saudara kalau punya Alkitab bahasa Inggris, ya, ini terjemahan di Wahyu 2 kepada jemaat Efesus, itu terjemahannya bukan begitu. Ya, for the Ephesian church, bukan begitu. Terjemahannya adalah to the loveless church. Gereja yang kehilangan kasih. Jemaat Efesus. Ya. Dan ayat 7 tiba-tiba Taman Firdaus dibawa-bawa. Saya mulai mikir dan mulai nanya sama Tuhan. Tuhan ini maksudnya apa? Hah? Barang siapa menang boleh makan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Coba saya sekarang mau ajak saudara balik sebentar ke Taman Eden. Saya mau tanya sama saudara. Kenapa sih Adam dan Hawa nggak boleh makan buah itu? Ada yang ingat jawabannya? Alasannya nggak boleh makan kenapa? Mati. Betul. Tuhan bilangnya gitu kan, Adam bikin apa saja di Taman Eden, tapi tolong satu jangan dibuat. Jangan makan buah dari pohon itu ya. Kalau kamu makan, kamu mati. Kalau saya jadi Adam hari itu, saya akan tanya balik sama Tuhan, Tuhan matinya kenapa? Adam nggak cerewet orangnya, Jesse Lantang cerewet. Hah? Saya akan tanya balik sama Tuhan, Tuhan matinya kenapa tuh buah beracun, asam urat atau kolesterol? Hah? Kok main mati aja makan begituan? Adam diem aja. Saudara tahu nggak? Waktu ular gangguin Hawa, ular kasih penjelasan yang jelas banget ternyata. Jelas banget. Ular bilang gini, makan aja nggak apa-apa. Nanti kamu jadi seperti Tuhan, tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Oh, itu dia sebabnya. Hah? Saya mau tanya sama saudara, jadi sama kayak Tuhan salah gak sih? Enggak dong, Tuhan ciptain kita segambar dengan dan serupa dengan Dia kok. Jadi sama dengan Tuhan, itu gak salah.
Tapi ternyata ada satu hal yang Tuhan gak pengen Adam dan Hawa, saudara dan saya, kita sama kayak dia. Satu hal, namanya apa? Hakim. Makannya nama buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan satu-satunya hakim. Tuhan gak mau Adam dan Hawa, saudara dan saya, jadi hakim. Kita gak pernah diangkat jadi hakim, diangkatnya jadi anak. Dan benar, waktu Adam udah makan buah itu, apa yang pertama kali dia lakukan? Dia hakimin dirinya. Adam di mana? Ngumpet, telanjang. Loh, kemarin-kemarin telanjang kenapa nggak ngumpet? Kenapa pas habis makan itu baru ngumpet? Dan habis dia nyalahin dirinya, dia hakimin dirinya. Siapa yang kasih makan? Dia hakimin bininya. Ini laki nggak tahu diri banget. Siapa yang kasih makan Adam? Perempuan. Perempuan didatengin sama Tuhan. Kenapa kasih makan laki? Ular. Mereka saling menghakimi. Dan penyakit saling menghakimi sampai hari ini. Turun-temurun, merusak tubuh Kristus di mana-mana. Di sini nggak ada tapi. Merusak. Makanya Tuhan bilang, jangan makan itu, mati nanti kamu. Saudara, makanya kita udah bahas dari awal. Gereja hari ini citranya tempat pengadilan. Tempat orang menghakimi. Lebih parah dari pengadilan negeri sama pengadilan tinggi. Ngeri banget orang gereja kalau udah hakimin orang. Orang gereja kalau udah duduk di Starbucks atau Coffee Bean, ngomongin jeleknya orang bisa berjam-jam loh. Dan saya selalu menolak undangan-undangan kayak gitu. Pak Jesse bisa datang ngopi sama kita? Ada apa? Enggak nih Pak, kita mau bicara soal orang ini nih Pak. Saya selalu nolak undangan-undangan kayak gitu. Bisa berjam-jam orang Kristen ngomongin jeleknya orang. Di sini nggak ada. Kita hobi banget gitu-gituan. Saudara tahu nggak orang menghakimi sesama sebenarnya kenapa? Ada yang tahu? Orang menghakimi sesama karena mereka simpen salah dalam dirinya. Dan karena mereka udah mulai merasa bersalah, ya, nggak pernah terbuka, nggak pernah damai sama Tuhan, jalan keluarnya hakimin orang. Contoh, misalnya Jesse Lantang tukang marah misalnya, ya, saya tidak mungkin hakimin sesama saya yang tukang marah juga. Nggak mungkin, karena senyawa kita berdua. Betul nggak? Yang ngerokok nggak mungkin hakimin yang ngerokok juga. Betul nggak? Yang lagi selingkuh nggak mungkin hakimin sesama yang lagi selingkuh. Karena mereka merasa senyawa. Mereka akan cari mangsa. Karena mereka nggak beres-beres dan nggak diberesin, ya, mereka cari mangsa. Misalnya karena saya tukang marah tadi, saya cari mangsa orang yang malas kerja misalnya. Karena kebetulan saya rajin kerja. Wah tuh orang habis sama saya. Saya omongin dia dari belakang. Kalau perlu saya tunjuk-tunjuk tuh orang, ya, untuk menutupi rasa bersalah saya. Dan saudara tahu nggak? Orang kalau baru menghakimi, kayak baru disuntik serum. Wah, saya lebih baik ternyata dari dia. Hah? I'm better than him. I'm better than her. Ya. Dan waktu serumnya udah mulai habis dalam badannya, dan rasa bersalah dan kelemahan gak diberesin juga, mulai lagi. Hah? Cari mangsa lagi, telepon teman-teman, ngumpul yuk. Wah, hah? Ngomongin orang lagi. Saudara, saya mengajak saudara-saudara di GBI WTC Mangga 2, mendingan kita berdamai sama Tuhan. Damai. Jangan janji-janji sama Tuhan. Mulai jujur sama Tuhan. Orang yang janji-janji sebenarnya mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan, saya mau janji Tuhan, mau berhenti rokok. Tuhan, saya janji Tuhan mau tinggalin selingkuhan. Tuhan, saya janji gak mau free sex lagi. Gak mau lihat pornografi lagi, janji. Orang Kristen janji bertahan berapa lama sih? 3 bulan, itu pun kalau pulang retreat.
Hmm? Karena tune up-nya luar biasa di retreat, ya 3 bulan lah paling lama. Kalau cuman kebaktian tiap minggu, janji-janji tiap minggu, paling 3-2 hari janjinya gagal. Karena terbukti orang yang janji pakai kekuatan sendiri. Mendingan jujur, Tuhan saya edik merokok, tolong dong. Mendingan gitu. Tuhan saya edik banget sama seks, tolong saya Tuhan. Lihat di Alkitab, orang yang jujur malah dipulihkan sama Tuhan Yesus. Wanita Samaria tuh paling terkenal. Iya, saya udah kawin cerai 5 kali. Dan laki yang ada di rumah saya, tuh teman kumpul kebo saya. Jujur. Dia gak datang ke Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan Yesus saya janji loh gak mau kawin cerai lagi. Dia gak gitu. Makanya Paulus bilang, di dalam kelemahan kita, kekuatannya Tuhan jadi sempurna. Jujur. Saudara tahu nggak? Fokusnya Tuhan dari awal ciptain Adam dan Hawa. Tuhan selalu pengen mengeluarkan yang terbaik dari ciptaannya. Saya mau tanya sama saudara. Tuhan tahu nggak Adam dan Hawa telanjang? Jawab. Tahu, dia yang ciptain kok. Tapi fokusnya Tuhan dari awal bukan sama hal-hal yang memalukan dalam tanda kutip. Fokusnya Tuhan, Adam dan Hawa keluarkanlah yang terbaik dari taman itu. Fokusnya iblis beda. Waktu Adam jatuh, iblis masuk, bisikin Adam. Gak malu telanjang? Tutup diri dong, tutup. Pasang muka orang lain kalau perlu. Munafik kalau perlu. Tuh iblis. Makanya orang yang nutup diri sama kesalahan, ya akhirnya munafik dia, dan dia hakimin orang. Sama persis kayak Adam. Habis dia nutup diri, dia hakimin bininya kan. Sama persis. Dan iblis selalu begitu, tutup aja, malu dong kalau orang lain tahu. Saudara, sekali lagi saya ajak saudara, mendingan kita terbuka sama Tuhan. Dan terbuka sama orang-orang yang bertanggung jawab sama hidup kita. Terbuka. Saudara tahulah, luka kalau ditutupin lama sembuhnya. Kalau dibuka, cepat sembuh. Terbukalah. Dan saudara tahu nggak? Tuhan masih bertanya pertanyaan yang sama. Sama seperti dia tanya buat Adam. Sama, waktu Adam lagi ngumpet, ya dan bilang dia telanjang, Tuhan tanyanya, saudara masih ingat? Adam, siapa yang bilang kamu telanjang? Tuhan nanyanya gitu kan? Dan Tuhan masih bertanya pertanyaan yang sama sampai hari ini. Siapa yang bilang kamu habis kalah gak bisa menang lagi? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang kamu habis cerai gak bisa bahagia lagi? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang kamu habis jatuh gak bisa bangun lagi? Siapa yang bilang? Tapi seringkali kita orang Kristen waktu kita jatuh, kita mengizinkan iblis intimidasi kita. Malu loh, tutup diri udah. Nggak usah gereja lagi, tutup diri. Kita seringkali dengerin iblis banget. Saudara, saya percaya kalau kita berdamai sama Tuhan, sikap menghakimi akan hilang dari kita. Makanya di kitab Wahyu diulang, barang siapa menang. Ya, maksudnya tidak menghakimi lagi. Ya, dia boleh makan buah itu. Saudara, kalau saudara dikasih pengertian benar dan salah, baik dan jahat sama Tuhan, pakai itu untuk mengasihi orang, bukan untuk menghakimi orang. Amin, saudara? Saudara, misalnya saya dengan, what's your name again? Ricky, ya. Misalnya saya dengan Pak Ricky, teman baik, misalnya. Ya. Lalu jam 2 pagi nih, saya ditelepon, Jess, misalnya ya Pak Ricky, Jess, Ricky dipukulin orang di Mangga 2, misalnya. Saya mau tanya sama saudara, jam 2 pagi itu saya bangun nggak saudara? Jawab. Saya ke Mangga 2 nggak? Ya. Terpaksa nggak? Nggak. Dipaksa nggak? Nggak. Karena apa? Dia my best friend. Kalau perlu sampai Mangga 2 saya akan cari siapa yang pukulin Ricky. Karena dia teman baik saya.
Kenapa banyak orang Kristen mereka datang kebaktian terpaksa? Dipaksa. Karena mereka nggak ketemu teman baik di gereja. Yang mereka ketemu adalah wartawan infotainment yang siap jatuhin mereka. Dan infotainment gereja lebih sadis daripada infotainment TV. Kita udah bahas dari awal kan, citra gereja pengadilan. Ngeri. Hah? Saudara, love one another. Mulailah saling mengasihi. Kalau saudara terus menghakimi, saudara nggak punya tempat untuk mengasihi lagi loh. Dan kita udah bahas panjang lebar tadi. Jadi antikris lah, ini itulah, ya, dan lain sebagainya. Saya mau tanya sama saudara, Yesus kenapa sih muridnya cuma 12? Ada yang bisa jawab? Kenapa nggak 100? Kenapa nggak 1000? Kenapa nggak 10.000? Kenapa nggak 100.000? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau nggak ada yang bisa jawab, pertanyaan kedua. Menurut saudara, selama 3,5 tahun mereka jalan ber-13, Yesus sama 12. Ya. Yang masak siapa? Yang nyuci baju siapa? Kalau Petrus muntah, siapa yang bersihin? Kalau Yohanes panas, siapa yang ngelonin? Jawab. Jawabannya Yesus. Makannya muridnya cuma 12. Kalau Yesus masak buat 100 orang, itu namanya Yesus catering. Pak Jesse buktinya mana? Banyak banget buktinya. Makanya kalau baca Alkitab yang baik-baik saudara. Hah? Bukti yang paling terkenal yang saudara tahu, ya, Yesus ngomong gini, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya. Bukti yang lain Yesus masak misalnya, banyak. Muridnya lagi mancing, inget? Yesus ngomong dari pinggir danau, muridnya nggak kenal tuh Yesus. Karena mungkin kalau mancing dini hari, kabut. Mereka nggak bisa lihat di pinggir danau siapa. Merapat kapalnya, mereka murid-murid pada turun, mereka lihat table manner yang mereka lihat 3,5 tahun. Cara orang hidangin makanan, cara orang masak, mereka kenalin, oh guru ada di sini toh. Baru mereka kenalin. 2 murid jalan kayak Emmaus. Yesus nimbrung kan? Mereka nggak kenal waktu jalan bareng. Waktu udah duduk di Starbucks bertiga, Yesus mencain roti, mereka baru kenal table manner-nya Yesus. Ada Yesus. Saudara tahu nggak? 12 murid waktu direkrut, yang Alkitab catat cuman peristiwanya Petrus. Ya. Tapi kalau saudara rajin baca buku Kofadis dan lain sebagainya, waktu Yesus rekrut 12 muridnya, Yesus cuman bicara soal keselamatan sama kerajaan Allah. Dan kira-kira pembicaraan mereka 1,5 jam. Soal keselamatan, 12 murid ngerti soal keselamatan. Ya, dan join langsung semua. Tapi saudara tahu nggak? 12 murid diajarin kasih 3,5 tahun. Tidak ada yang lulus. Kita udah bahas dari awal, kasih itu keputusan. Bukan feeling, kasih itu perbuatan. Dikasih lihat sama Yesus. Cara mengasihi gimana? Gak ada yang ngerti. Makanya waktu Yesus mau dihukum mati, gemes kayaknya Yesus. Makanya main perintah dia. Di Yohanes 15, aku perintahkan kalian ya, udah gemes kayaknya. Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kalian. Gemes sudah. Saudara tahu muridnya Yesus namanya Petrus? Petrus adalah seorang yang reaktif, ya, selalu mau duluan. Yesus cuma ngomong, anak manusia mau mati dan bangkit di hari ketiga. Oh saya mau mati juga. Wih, Petrus tuh kayak gitu sikapnya. Yesus ditangkap di Taman Getsemani, yang reaktif siapa? Petrus, kayak di Jalan Ampera langsung kan, keluarin parang, dihajar Malkus kupingnya. Kenapa dia berani kayak gitu? Ada teman-teman. Makanya berani, kelihatannya berani. Waktu udah sendirian. Ditanyain sama perempuan loh.
Kamu salah satu dari mereka kan? Hah? Sendirian, nggak berani langsung. Kelihatan aslinya dia, pengecut. Hah? Dia nyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan waktu Yesus bangkit di hari ketiga, biasanya dia duluan kan? Yang ke kuburan duluan ibu-ibu, bukan Petrus. Karena apa? Ada salah. Ya, wah kucing-kucingan tuh. Thomas udah ketemu, semua ketemu, Petrus nggak ketemu. Hah? Belakangan, tiba-tiba nggak bisa dihindarin, ketemu juga di tepi Danau Tiberias. Saya nggak ngebayangin mukanya Petrus kayak apa. Tek, ketemu sama Yesus. Kalau udah ada Twitter hari itu, mungkin dia nge-tweet, aduh mati gua ada Yesus. @Danau Tiberias. Ya. Di retweet sama Thomas, nah lo, digituin. Nah. Saudara ingat apa yang Yesus katakan buat Petrus waktu pertama kali mereka baru ketemu? Gue udah bilang apa, lo nyangkal kan, lo nyangkal juga ternyata, dijitak palanya sama Yesus. Yesus nggak kayak gitu. Yesus pertama kali ketemu Petrus, yang dia tanya sekali lagi soal kasih. Petrus, kamu mengasihi aku apa tidak? 3 kali Yesus nanya, pertanyaan ketiga Petrus nangis. Dan saya percaya waktu dia nangis, bukan nangis kenapa-kenapa, dia pulih keadaannya, dia damai sama Tuhan Yesus. Nah, dan saat itu juga Yesus kasih tahu cara dia mati gimana. Ya, dan saudara tahu kan, Petrus matinya disalib. Dan waktu dia lagi disalib, dia kayak ngelihat Yesus. Dan dia bilang sama tentara-tentara, tolong salibnya dibalik, saya nggak layak sama guru saya. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Kepala di bawah, karena darah turun ke otak semua. Jauh lebih menyakitkan. Petrus berubah dari laki-laki pengecut jadi brave man. Laki yang berani. Saudara, orang yang mengasihi pasti berani. Lihat orang-orang yang selingkuh, pengecut kan, ngumpet-ngumpet. Hah? Handphone gak dikasih lihat istri, gak dikasih lihat suami. Hah? Pengecut. Tapi orang yang mengasihi, mereka punya sifat pemberani pasti. Saudara, coba di-download gaya hidup saling mengasihi. Ya, kita lihat saudara-saudara kita. Ya, di Mentawai, Merapi. Apa yang gereja bisa buat? Jangan hakimin mereka, wah itu kantong agama tertentu, makannya digoncang sama Tuhan. Stop ngomong-ngomong kayak gitu. Hah? Kalau kita anak-anaknya Tuhan Yesus, kasih lihat kasih yang sesungguhnya. Bukan kristenisasi, kasih lihat kasih. Kasihnya Tuhan Yesus. Buat mereka-mereka yang memerlukan. Saudara, kalau saudara baca terus Yohanes 15 sampai habis nanti di rumah. Yesus bilang begini, ya, kalau kamu melakukan perintahku yang satu ini, saling mengasihi, kamu bukan hamba lagi, tapi kamu sahabat. Ya, saudara, saya mau tanya sama saudara. Kalau saya ajak saudara ke Singapura, lalu ada 2 pilihan. Naik pesawat 1,5 jam, jalan kaki 1,5 bulan. Saudara akan pilih pilihan yang mana? Jawab. Pesawat. Oke, misalnya saya dengan Pak Riki naik pesawat ke Singapura. Take off. Ya. Waktu pesawat udah steady di atas, kita mulai ngobrol. Dan orang kalau ngobrol di pesawat, biasanya basa-basi ngobrolnya. Kerja di mana Pak Riki? Basa-basi banget. Hah? Di sini Pak Jesse kerja di mana? Istri berapa? Oh, istri 1 Pak ya. Hah? Anak berapa maksud saya Pak? Iya anak segini, sekolah di mana? Basa-basi banget. Hah? Mendarat di Singapura, pelukan saya sama Pak Riki. Sampai ketemu ya Pak Riki. Bulan berikutnya tiba-tiba kita berdua ketemu. Ya, Pak Riki manggil saya, Pak Jesse. Saya ngeliatin Pak Riki. Siapa ya? Saya Pak Riki. Hah? Kita duduk berdua di pesawat, sebelah-sebelahan ke Singapura. Pak Jesse ingat? Oh iya Rik, apa kabar? Hah? Waktu ketemu sebulan kemudian, ketemunya juga basa-basi. Karena kenalnya basa-basi juga. Tapi beda kalau saya dengan Pak Riki jalan kaki ke Singapura 1,5 bulan. Bawa backpack berdua. Wow, gede backpacknya dari kepala sampai sini. Hah? Jalan keluar Karawaci ya. Hari pertama kita jalan kaki, obrolan kita sama kayak orang naik pesawat, basa-basi.
Hari kedua, masih basa-basi? Enggak, mulai tanya hal-hal pribadi. Hah? Mulai ngomong, udahlah Pak Riki nggak usah manggil Pak deh, manggil Jesse aja. Hah? Oh iya Jesse ya, iya saya manggil Riki juga ya, iya mulai gitu. Dan kita ngobrolnya mulai hal pribadi. Jess, bawa Indomie berapa di tas? Mulai begitu. Hah? Rick, lu bawa minum berapa di tas? Dan kita mulai berantem-berantem nyebrangin Lampung, ha? Ada ketahuan yang ngorok kalau tidur, ha? Mulai tendang-tendangan di tenda. Waktu sampai di Singapura, peluk-pelukan juga karena musim misah. Ya, kita misah, bulan berikutnya ketemu. Gak usah ketemu, papasan. You married? Ya, Pak Riki misalnya lagi sama istrinya, dia bilang sama istrinya, Mah, lihat gak tuh laki? Mana itu yang gondrong berewokan kayak Yesus tuh? Hah? Istrinya nanya, siapa itu Pak? Itu Jesse Lantang, my best friend. Oh ya, best friend dari mana? SMP, SMA? Enggak, bulan lalu kita jalan ke Singapura 1,5 bulan. Yang aku pergi itu Mah. Hah? Saya tahu banget Mah, dia kalau udah gak mandi 2 hari baunya kayak apa. Saya tahu banget kalau dia lagi nggak bisa makan, kelakuannya kayak apa, saya tahu persis tuh orang kayak apa. Karena kita jalan bareng ke Singapura. Saudara, for your information, Yesus nggak akan pernah ajak saudara naik pesawat. Yesus maunya jalan kaki sama saudara. Karena apa? Dia bilang saudara dan saya itu sahabatnya dia. Karena apa saudara? Kasih tidak terbukti lewat hal yang instan. 1,5 jam langsung orang tahu, oh dia sayang sama saya. Enggak. Kasih terbukti lewat perjalanan. Baru kasih akan terbukti. Betul? Saudara tahu? Jangan pernah berpikir kalau saudara lagi senang tidak ada masalah. Ya. Saudara enggak diuji apa-apa sama Tuhan. Ingat baik-baik saudara, di masa senang atau susah, Tuhan selalu ada ujian buat saudara dan saya. Senang atau susah. Ingat itu baik-baik. Bedanya Tuhan sama iblis, iblis di saat senang atau susah, iblis ngasihnya cobaan. Jadi cobaan datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Makanya doa Bapa kami, tengah-tengahnya ada kalimat bunyinya, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Makanya di Indonesia adanya ujian nasional, bukan cobaan nasional. Tuhan gitu saudara. Waktu senang dan susah dia kasih ujian. Waktu lagi senang saudara dites sebenarnya. Ini anak yang satu ini kalau lagi senang ingat orang lain enggak? Masih butuh sama saya apa enggak? Hah? Dikasih ujian. Iblis ngasih cobaan. Bedanya ini. Ujian mengeluarkan kekuatan saudara. Cobaan mengeluarkan kelemahan saudara. Itu aja bedanya. Jadi kalau saudara digoda untuk kelemahan saudara yang bekerja dalam kehidupan saudara, itu jelas dari iblis. Ya? Lagi konflik sama istri atau suami, iblis ganggu kan? Supaya kelemahan kita yang keluar. Tuh di kantor kayaknya lebih ganteng tuh daripada yang di rumah. Hah? Yang di rumah kayak monster. Hah? Yang di kantor muji-muji kamu kok. Iblis begitu. Tuhan enggak, Tuhan kasih itu, izinkan itu terjadi, supaya kekuatan kita yang keluar. Kita kenal suami kita lebih baik, kita kenal istri kita lebih baik, dan seterusnya. Itu Tuhan. Ayat terakhir, benar. 3 menit kita selesai. Kalau enggak selesai nih. Maleakhi 3. Maleakhi 3. Ayatnya yang ketiga. Maleakhi 3. Ayatnya yang ketiga. Oke. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan apa saudara? Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Oke, saudara,
Saya udah sering banget baca ayat ini semenjak saya sekolah minggu. Saya sering banget dikasih ayat ini sama guru sekolah minggu saya. Entah itu berupa pembatas buku lah, agenda lah, dan lain sebagainya. Ya. Tapi tiba-tiba saudara, 3 bulan lalu ayat ini kayak film 3 dimensi buat saya. Ya. Kayak muncul ayat ini. Waktu saya lagi ada di kota kapal di Provinsi Bali. Ya. Saya ke pengrajin perak. Dan saya naksir banget sama vas bunga yang dibuat sama itu pengrajin. Silver. Ya. Saya lagi mandang-mandang, lagi dalam hati lagi, beli nggak ya, keren banget soalnya. Tiba-tiba saya lagi nimbang-nimbang kayak begitu, tiba-tiba nih pengrajin perak, dia ambil alat kayak sendok besar, diambil nih vas bunga, dimasukin ke api. Saya dalam hati kayaknya nggak terima banget, lagi mau beli kok dimasukin api? Saya sampai bilang, Pak, kenapa dibakar Pak? Itu kan bagus banget itu vas. Saya sampai ngomong seperti itu. Saudara tahu pengrajin perak ini jawab apa? Dia cuma jawab gini, Pak, itu vas bunga yang tadi Bapak lihat kelihatannya bagus Pak. Tapi masih ada bocel-bocel dan cacat-cacatnya sedikit. Dia harus dibakar ulang. Saya langsung diem. Dan saya tanya sama pengrajinnya, Pak, Bapak tahu itu vas bunga sudah bagus, nggak ada cacatnya lagi, gimana caranya Pak? Apinya gede banget. Lalu pengrajin ini jawab saya, gampang Pak, gitu. Ya, saya tinggal angkat aja vas bunganya, saya putar-putar. Kalau saya bisa ngaca di vas itu, muka saya bagus, ya. Berarti itu vas bunga, berarti itu silver, berarti perak gitu, udah murni. Karena kalau ada cacatnya Pak, saya ngaca, muka saya belang-belonteng. Belak-belok muka saya Pak, kalau saya ngaca. Waktu dia baru ngomong gitu saudara, ayat ini kayak film 3 dimensi buat saya. Saya langsung balik ke mobil, saya buka tas saya ambil Alkitab saya baca. Wow, sama persis. Ternyata Tuhan juga begitu. Kalau Tuhan sudah bilang saudara dan saya ini sahabat, ya, kalau ada masa-masa sukar, ya, bukan Tuhan jahat, Tuhan cuma mau memurnikan saudara dan saya. Dan ingat saudara, di masa-masa tidak enak, justru di saat itulah tangan Tuhan gak pernah lepas dari saudara dan saya. Kayak pengrajin perak, dipegangin tuh vas bunga. Dan saudara lulus gimana caranya? Kalau Tuhan Yesus bisa ngaca dalam hidup saudara. Like father, like son. Kalau karakter Kristus sudah ada dalam hidup kita. Ya, baru saudara lulus, naik kelas. Ya, jadi saudara sekali lagi, tolong di-download perintahnya Yesus untuk saling mengasihi. Ya, di masa sulit, di masa sukar. Ya, saudara minta apa saja, saudara akan menerimanya. Terima janji Tuhan Yesus saudara, asal kita mau download perintah yang sudah ada dari mulanya itu untuk saling mengasihi. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ya, selalu harmonis dalam keluarga, itu doa saya. Selalu sukses dalam karir, ya, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Kencang banget kalau udah gitu-gituan. Saya minta dengan